Menikah dan punya anak di usia matang ternyata tidak menjamin mental kita tuh benar-benar siap. Aku menikah di usia 34 tahun dan punya anak pada usia 35 tahun. Dan ternyata setelah dijalani tidak semudah yang aku bayangkan. Dulu setelah menikah aku tuh punya rencana pengen punya anak 5 orang dengan jarak masing-masing 2 tahun. Aku rasa 5 anak cukup. Tetapi setelah Sisian lahir ternyata jangankan 5 orang, 1 orang saja rasanya luar biasa. Dan aku pun termenung bagaimana jadinya jika aku tuh menikah di usia muda. Di usia 35 saja, di mana usia tersebut tuh seseorang sudah benar-benar matang, aku tuh merasa kadang-kadang bisa stres sendiri. Memang sih kelihatannya hanya sekedar masalah sepele, tetapi jika dijalankan tuh benar-benar sangat menguji kekuatan mental kita. Pantasan saja di berita-berita tuh kadang aku mendengar ada ibu kandung tega membunuh anak kandungnya sendiri. Bagaimana tidak tertekan dan stres? Kita di rumah tuh sudah bekerja seharian. Ditambah lagi rengekan dan rewelan si anak. Ditambah pula pikiran bermacam-macam dari luar. Jika tidak sabar, rasanya pengen saja pergi menjauh dari semua ini. Apalagi kalau malam hari. Rasanya tuh benar-benar sebuah ujian. Ketika ngompol saja, Sisian ini menangis, merengek, dan rewel sekali. Terpaksa kita bangun dan mengganti popoknya. Dramanya tidak selesai sampai di situ saja. Bahkan dia tuh kadang menangis hingga minta keluar rumah. Di mana kita tahu malam-malam di sini tuh banyak sekali nyamuk. Bukan ratusan, tapi ribuan nyamuk. Ketika diajak keluar dan gigit nyamuk, bukannya tambah reda tangisnya, malah menjadi-jadi. Bangun di tengah malam ini tidak hanya sekali, bisa sampai 3 kali dalam semalam. Dan aku pun kadang mengayun Sisian tuh sambil pejam mata, sambil ngantuk-ngantuk. Pokoknya ditahan saja. Disinilah yang mengakibatkan ibu-ibu tuh lelah karena kurang tidur ketika malam hari. Ditambah siang hari bekerja seharian dan tidak ada istirahat. Rasa lelah tersebut pun tidak hanya terjadi semalam 2 malam, tapi bertumpuk-tumpuk hingga bertahun-tahun hingga si anak besar dan sudah berhenti rewel. Apalagi sekarang ini sejak kita gabung EB Pro ini, kesibukan kita malah makin bertambah. Pokoknya capek sekali luar biasa. Sampai-sampai kita tuh tidak kenal lagi yang namanya tidur siang. Paling-paling aku hanya rebahan sebentar 5 menit ketika Sisian sedang tidur. Lalu lanjut lagi pekerjaan yang lainnya. Dan aku tuh paling jengkel sekali jika ada orang mengatakan kalau ibu-ibu tuh pekerjaannya santai saja di rumah, tidak ada poinnya pekerjaan. Memang sih pekerjaan kita tuh kelihatannya santai. Memasak, mencuci, mengepel, menyapu, jagain anak mainan, main HP. Nah, itu sih terlihat santai, tapi semua itu tuh menguras waktu dan tenaga. Capeknya yaitu tadi, karena ketika malam kita tuh tidak ada istirahat atau istirahat kita tuh kurang sekali. Sebenarnya sih pengen mengeluh dan pergi berlibur barang sehari, tapi itu tidak mungkin karena kita kodratnya sudah menjadi tugas